Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlut tuqa wal wafa. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehat Pak? Ibu, sehat Ibu? Makanya kata Rasulullah Pak, kata Rasulullah, keuntungan puasa itu sumu tasihu. Maka kata Rasulullah itu, Pak, berpuasalah, kata Rasulullah. Maka jikalau engkau berpuasa, maka engkau akan sehat. Makanya kalau kita tengok sana saudara kita, banyak di luar sana Bu, banyak di luar sana mereka yang memiliki sakit yang begitu banyak, sakit yang begitu besar, namun banyak mereka sembuh gara-gara puasa. Itulah kemuliaan puasa, salah satunya sehat. Makanya jikalau kita puasa sehat insyaallah. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat duduk untuk mengaji, untuk mendengarkan tausiah sejenak, dan nanti dilanjutkan dengan sholat tarawih secara berjamaah. Salawat beriringkan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mari sejenak kita bersalam kepada beliau dengan mengucap Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, dan bersolawat dengan mengucap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada tiga golongan orang yang merugi di bulan Ramadan. Maka sesungguhnya ada tiga orang golongan yang akan merugi pada bulan Ramadan. Golongan yang pertama yakni kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berpuasa, mereka menahan dahaga, mereka menahan lapar, mereka menahan hawa, namun puasanya tidak ada artinya, tidak ada nilai di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu, dalam hadisnya, kam min shaimin laisa lahu min shaumihi illa al-ju' wal 'atas. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka banyak dari sebagian orang, banyak ketika mereka berpuasa, mereka itu hanya menahan lapar, menahan dahaga, menahan hawa, namun tidak ada nilai kebaikan di mata Allah. Tidak ada nilai yang ia dapat kecuali lapar dan haus. Maka itu orang yang pertama yang kata Rasulullah rugi pada bulan Ramadan, yakni mereka yang hanya menahan haus dan dahaga serta lapar, namun tak memiliki nilai di mata Allah. Makanya pertama kali ayat perintah puasa itu turun, Allah Subhanahu wa ta'ala menyandingkan kalimat iman dengan ketakwaan. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat tersebut dimulai dengan kata iman dan diakhiri dengan kata takwa. Mengapa Allah mulai dengan kata iman dan mengakhiri dengan kata takwa, Bapak Ibu? Makanya dalam itu memiliki pesan moral. Maka yang paling sederhana, beriman itu artinya percaya, dan takwa itu artinya takut. Karena orang yang beriman belum tentu takwa, namun orang yang bertakwa sudah pasti beriman. Apa contohnya Ustaz? Apa contoh orang yang beriman namun tak takwa? Jikalau kita melihat di luar sana Bapak Ibu, banyak orang yang beriman percaya bahwa rezeki datang dari Allah,
Rezeki Allah yang turunkan dari langit, dari Allah, namun mereka tak takut mengambil hak-hak orang lain. Mereka tak takut mencuri, mereka tak takut koruptor. Itulah menandakan dia beriman, namun tak ada takut dalam dirinya kepada Allah. Sebagian contoh yang lain, ada mungkin di bagian besar sana orang-orang di luar sana, Bapak Ibu, mereka beriman kepada Allah, percaya bahwa jabatan itu datangnya dari Allah, diturunkan oleh Allah untuk manusia diberi jabatan. Namun berapa banyak orang di luar sana yang tak takut menghalalkan segala cara untuk mendapatkan jabatan. Maka itu contoh, Bapak Ibu, contoh orang yang beriman namun tak memiliki rasa takwa dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di bulan suci Ramadan ini iman dan takwa kita dipertaruhkan di hadapan Allah. Allah ingin lihat di antara kita siapa yang istiqomah di antara kita. Siapa yang istiqomah senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di golongan yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang yang paling merugi ketika datangnya bulan suci Ramadan, yakni mereka yang berpuasa Ramadan namun mereka tak pandai menjaga lisannya. Kata Rasulullah, sungguh merugi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Mereka menahan dahaga, menahan haus, menahan lapar, menahan hawa dari pagi sampai maghrib. Namun rugi ia jikalau ia tidak dapat menahan lisannya dari kata-kata kasar. Ia tidak sanggup menahan lisannya dari kata-kata kotor. Ia tak sanggup jikalau ia tidak memaki saudaranya. Ia tak tahan jikalau ia tidak menggunjing saudaranya satu hari itu. Maka dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu yang berbahagia, ada ketika itu dua perempuan ketika itu mereka berpuasa, saking laparnya, saking hausnya dua perempuan ini sampai terasa mereka itu mau mati, Bapak Ibu. Ketika itu para sahabat mengadukan hal ini kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya ada dua perempuan, mereka menahan lapar, menahan minum, berpuasa, namun mereka seakan-akan ingin mati, saking tak tahannya puasa itu. Maka ketika dihadapkan Rasulullah dua perempuan ini, Pak, ketika dihadapkan dua perempuan ini di hadapan Rasulullah, Rasulullah menyuruhnya untuk memuntahkan apa yang ada dalam perutnya. Maka ketika itu dimuntahkan sama dua perempuan ini, dimuntahkan apa-apa yang ada dalam perutnya. Apa yang keluar, Bapak Ibu? Yang pertama yang keluar dalam perutnya, dari dalam perutnya yang keluar adalah nanah, yang kedua yang keluar adalah darah, dan yang ketiga adalah yang keluar itu adalah daging mentah. Maka ketika itu Rasulullah SAW berkata kepada para sahabatnya, ketika itu sahabat kebingungan, ya Rasulullah, mengapa ia memuntahkan tiga hal ini? Maka Rasulullah menjawab, mereka berpuasa kepada Allah. Mereka menahan dahaga, menahan lapar, menahan hawa kepada Allah Subhanahu wa taala, namun mereka lisannya tak berpuasa. Mereka tak dapat, jikalau satu hari itu tak mengunjing orang, mereka tidak bisa. Satu hari itu jikalau mereka tidak menggibah orang, mereka tidak akan bisa. Makanya mereka memuntahkan tiga hal itu. Makanya kata Rasulullah, jikalau kita menghina saudara kita, Pak, jikalau kita menggibah saudara kita, jikalau kita menggunjing saudara kita, itu seakan-akan sama kata Rasulullah seperti kita memakan daging saudara kita sendiri. Sama halnya kita memakan daging saudara kita sendiri secara mentah-mentah. Itu kata Rasulullah. Di hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, ada satu golongan nanti di akhirat yang kata Rasulullah, ia termasuk orang yang muflis. Maka dalam kalimat bahasa Arab, muflis itu artinya bangkrut. Apa yang dimaksud bangkrut kata Rasulullah? Sesungguhnya ia ketika nanti di akhirat membawa amalan solatnya, banyak ia membawa amalan puasanya, banyak ia membawa amalan zakatnya, infaknya, bahkan amalan hajinya, namun ketika di akhirat nanti tak ada artinya semua itu.
ketika ia selangkah ingin memasuki surga, ketika ia sudah ditetapkan sebagai ahli surga oleh Allah, tinggal memasuki surga tersebut, namun ada orang di belakang yang memanggil dia. Ada orang di belakang yang menuntut dia, menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala. Duhai Allah, sesungguhnya si fulan yang baru saja ingin memasuki surgamu, yang satu langkah ingin memasuki surgamu, sesungguhnya dia di dunia pernah menggunjing aku ya Rabb. Dia pernah menghina diriku, dia pernah menggibahi diriku, dia pernah mencela diriku ketika aku di dunia. Inilah yang dimaksud dengan muflis, kata Rasulullah. Maka ketika itu secara tidak langsung Bapak Ibu, ketika orang ini membawa amalan yang begitu banyak, maka untuk membayar dosa celaan, membayar dosa gunjingan dia kepada orang yang tersakiti, ia harus kehilangan pahala sholatnya. Maka pahala sholatnya itu senantiasa otomatis itu berpindah kepada orang yang tersakiti Bapak Ibu. Namun Allah masih menetapkan ternyata dia amalannya banyak. Dia amalannya sungguh banyak, pahalanya banyak di hadapan Allah. Walaupun satu diambil amalan sholatnya diambil oleh orang tadi, namun ia masih juga ditetapkan sebagai ahli surga. Maka ia ketika ingin memasuki surga tersebut, ingin selangkah lagi mau memasuki surga tersebut, ternyata bukan satu orang yang ia cela, bukan satu orang yang ia gunjing, bukan satu orang yang dia gibahin, namun masih banyak orang di belakang yang menuntut kepada Allah. Duhai Allah, sesungguhnya orang yang mau masuk ke dalam surga, dia menggunjing, dia mencela, dia menghina, dia menggibahi diriku ketika aku di dunia. Maka sungguh luar biasa akibat lisan kita ini. Makanya kata para ulama, al-kalamu yanfudhu ma la tanfudhul ibaru. Sesungguhnya perkataan lisan itu dapat menembus apa yang tidak dapat ditembus oleh jarum. Makanya senantiasa kita menjaga lisan kita, Pak. Senantiasa kita menjaga lisan kita, Bu, dari sifat cela dengki, dari sifat kita yang suka menggunjing orang dan menggibahin orang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling merugi di golongan ketiga yakni orang yang merasakan bulan Ramadan, orang yang hidup pada bulan Ramadan namun ia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling merugi di hadapan Allah, orang yang paling merugi ketika bulan suci Ramadan itu datang, ia hidup dalam bulan Ramadan itu, namun Allah tidak mengampuni dosanya. Makanya ketika suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki mimbar, Nabi sallallahu alaihi wasallam raqiyal mimbar. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menaiki mimbar, ja'ani Jibril, kata Rasulullah, Jibril datang kepadaku. Falamma raqiyat darajatal ula qala amin. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki tangga yang pertama, ia mengucapkan amin. Falamma raqiyat tsalits darajatat tsaniyata qala amin. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki tangga yang kedua, ia berkata amin. Falamma raqiyat darajatat tsalitsata qala amin. Ketika Rasulullah menaiki tangga yang ketiga, ia berkata amin juga. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbar tersebut, ia ditanya oleh para sahabatnya, wahai Rasulullah, mengapa engkau ketika naik di mimbar pertama engkau mengucapkan amin, engkau menaiki mimbar yang kedua engkau mengucapkan amin, dan begitu juga ketika engkau menaiki mimbar yang ketiga engkau juga mengucapkan amin? Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wahai sahabatku, sesungguhnya ketika aku ingin menaiki mimbar yang pertama, aku ingin menaiki mimbar tangga yang pertama, Jibril datang kepadaku. Jibril berdoa dan aku yang mengaminkan. Apa doa Jibril ketika itu, Bapak Ibu? Ya Allah, maka sungguh celaka, kata Jibril, ya Allah, sungguh celaka orang-orang yang merasakan bulan Ramadan, yang hidup pada bulan Ramadan namun tidak mendapatkan ampunanmu ya Rabb. Maka Rasulullah mengaminkannya.
Dilanjutkan oleh Rasulullah, ketika aku menaiki tangga yang kedua, aku mengatakan amin. Ketika itu Jibril alaihi salam berdoa, celakalah jikalau ada orang yang masih bertemu dengan dua orang tuanya atau menemui satu orang tuanya di dunia, namun ia tidak dapat memasuki surga karena orang tuanya tersebut. Maka Rasulullah mengucapkan amin. Dan ketika aku menaiki mimbar yang ketiga, kata Rasulullah, ketika aku menaiki mimbar yang ketiga, Jibril kembali berdoa, celakalah orang-orang yang jikalau disebutkan namamu ya Muhammad, mereka tidak bersolawat kepada engkau. Maka Rasulullah mengucapkan amin. Maka itulah golongan ketiga yang merugi pada bulan suci Ramadan ini. Dia merasakan bulan suci Ramadan ini, ia hidup dalam bulan suci Ramadan ini, namun ia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ia selalu bermaksiat di bulan Ramadan ini. Ia tak takut akan melaksanakan larangan-larangan Allah. Ia tak takut meninggalkan perintah-perintah Allah. Ia tak takut menginjak-injak perintah Allah. Ia tinggalkan solat. Ia tinggalkan solat berjamaah 5 waktu sebagaimana yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah tiga golongan orang-orang yang merugi di bulan suci Ramadan. Yang pertama tadi, yakni dia yang hanya menahan dahaga, hanya menahan lapar, hanya menahan hawa, namun tidak mendapatkan kebaikan keberkahan bulan suci Ramadan karena ia senantiasa bermaksiat, selalu berbuat mungkar ketika dalam bulan Ramadan. Golongan yang kedua tadi, yakni orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, yang mengerjakan amalan-amalan Ramadan, namun ia tidak mampu menjaga lisannya. Ia tak mampu menjaga lisannya untuk tidak menggunjing orang lain, tak mampu, ia tak menggibah orang lain dalam satu hari itu. Dan golongan yang ketiga tadi adalah orang-orang yang hidup dalam bulan Ramadan, yang merasakan bulan Ramadan, namun ia tak mampu mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sekian Ramadan yang telah kita lewati, masih banyak Ramadan yang tersisa ke depannya. Ada sekitar 24 Ramadan lagi yang tersisa. Semoga Ramadan tahun ini menjadikan Ramadan terbaik. Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik daripada Ramadan-Ramadan sebelumnya. Semoga dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, dan semoga nantinya kita dikumpulkan di surganya Allah bersama orang-orang yang berpuasa. Orang-orang yang berpuasa itu, Pak, ada surganya khusus nanti di surga sana. Di akhirat nanti ada surga khusus untuk orang-orang yang berpuasa. Maka itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallah wa tahiyyatuhu fiha assalam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.